Haji Anies Rashid Baswedan PhD, dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Ketua KPU Hasyim Asyari secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Namun yang cukup mengejutkan, Nasdem sebagai parpol pengusung tim Amin langsung memberikan respon cepat. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengaku menerima hasil rekapitulasi dan menyampaikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tentu hal ini berbeda dengan sikap tim hukum Amin yang Kamis kemarin resmi mengajukan gugatan sengketa dugaan kecurangan pemilu di MK. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Sementara itu calon presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga mengajak semua pihak kembali bersatu. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Menanggapi pernyataan Prabowo, baik Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sama-sama sependapat soal pentingnya bersatu usai pemilu. Akan tetapi masih ada langkah hukum yang harus ditempuh, yakni sidang gugatan dugaan kecurangan pemilu di MK. Kalau soal rangkul-rangkulan, kita ini berteman semuanya. Toh para kandidat ini anak-anak bangsa begitu ya. Kalau ibarat sebuah pertandingan itu ada saat mulai, ada saat akhir. Tentu apapun nanti keputusan sebagai sebuah upaya tertinggi yang bisa kita lakukan dan kita putus, mari kita berpikir soal bangsa dan negara ini. Pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Politik yang bersifat dinamis terkait Pilpres masih menimbulkan tanda tanya besar arah politik masing-masing parpol. Kemana mereka akan berlabuh dan memilih jalan politiknya? Apakah kubu yang kalah akan bergabung ke koalisi pemerintah atau justru sebaliknya menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemilu baik Pileg maupun Pilpres telah usai. Capres terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dan mengajak semua pihak untuk bersatu. Namun di sisi lain hingga kini masih menjadi pertanyaan besar, kemana partai politik akan berlabuh? Akankah partai pengusung koalisi lawan Prabowo akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan?
Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya di studio telah hadir analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Radi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu juga sudah ada Andreas Hugo Barriera dari politisi dari PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Radi. Terima kasih. Dan di sambungan Zoom sudah ada melalui sambungan daring sudah ada Lulu Nur Hamidah, Ketua DPP PKB sekaligus anggota Timnas Amin, dan Jubir TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wianto. Selamat pagi, Lulu, Pak Wihadi. Selamat pagi, Bang Andre, Pak Ujang. Oke. Dulu, Pak Wihadi. Pagi hari ini kita membahas residu dari penetapan hasil pemilu. Residunya itu ada macam-macam. Ada gugatan sengketa pemilu begitu ya di MK, lalu juga menyisakan pertanyaan nanti partai-partai akan bagaimana komposisinya di parlemen. Saya dari Bung Andreas dulu deh, Bung Andreas. Kalau ajakannya Pak Prabowo untuk kembali bersatu katanya setelah pemilu, itu dimaknai seperti apa kalau dari PDI Perjuangan? Saya kira ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita perlu bersatu, memang kita ada di dalam satu negara kesatuan dan persatuan itu penting, dan saya kira kita ini kan tidak berperang gitu sebenarnya. Tapi ya ini ada di dalam proses kontestasi pemilu baik pilpres maupun pileg yang biasa gitu. Oleh karena itu ya proses ini adalah proses yang alami dalam arti secara politik kita sudah melaksanakan. Tapi kan ya seperti yang Mas Radi sampaikan, masih ada residu kan. Betul. Ya, kalau saya boleh katakan ya it is over but not finished yet. Sudah berlalu tapi belum selesai sepenuhnya gitu. Karena ya itu tadi gitu. Masih ada gugatan di MK, terus kemudian juga ada peristiwa-peristiwa selama pemilu ini yang dilihat baik oleh para pelaku, ya artinya kami sendiri sebagai kontestasi di dalam pileg maupun pilpres, juga masyarakat melihat bagaimana proses perjalanan pemilu ini gitu. Karena kalau kita lihat pemilu ini sebagai suatu sistem, sistem itu ya pendekatan sistem itu melihat ada input, ada proses, dan ada output. Nah outputnya ada sekarang yang sudah ada nih, tetapi masih banyak sekali catatan di dalam input dan proses ini gitu. Yang ya kalau kita lihat bagaimana reaksi dari masyarakat di DPR dan juga disampaikan oleh Pak Ganjar, disambut oleh teman-teman di DPR, juga di masyarakat civil society, terutama yang berkaitan dengan hak angket gitu. Untuk melihat, membuka proses yang terjadi mulai dari input, proses hingga apa yang output, hasil output ini seperti ini, sehingga ini saya lihat perlu ada evaluasi. Evaluasi yang menyeluruh terhadap proses pemilu yang penyelenggaraan pemilu yang berlangsung selama ini. Kalau kita melihat sekarang kan sudah terpampang ya angka-angka begitu, hasil pilpres lah terutama. Tapi kalau saya berbincang dengan Mbak Eva Sundari kemarin, how to get that number katanya gitu, itu yang harus ditelusuri, apakah betul nomor-nomor yang angka-angka yang ada sekarang itu memang murni melalui proses yang legitimate, yang demokratis atau tidak, begitu kira-kira? Ya, saya kira itu bahwa ya proses itu berlalu, tapi dengan angka itu juga menjadi pertanyaan, artinya how to get the number gitu. Jadi ya ini kan menjadi hal yang menjadi pertanyaan banyak orang, dan itu ditentukan oleh input dan proses. Kalau kita lihat bagaimana mulai dari MK, ke peristiwa yang terjadi di MK, kemudian bagaimana KPU menerima calon ini. Kalau teman-teman dari kubunya 01 saya lihat kemarin, mereka cukup jelas menyampaikan positioning mereka gitu di dalam gugatan di MK. Saya ke Bu Lulu. Bu Lulu, kalau ajakan dari Pak Prabowo kemarin untuk kembali rekonsiliasi lah begitu ya setelah pilpres, setelah pemilu, bagaimana dari Partai Kebangkitan Bangsa dan juga beberapa partai koalisi di Timnas Amin, Bu Lulu? Ya, saya kira sebagai sebuah statement politik ya dari calon presiden yang dinyatakan oleh KPU mendapatkan suara terbanyak, ya saya kira itu satu statement yang baik gitu. Jadi
kita lihat itu, dan itu sangat khas Indonesia banget. Jadi sangat khas Indonesia banget karena sebelumnya juga sedemikian yang disampaikan. Hanya saja mungkin saya justru ingin menyampaikan jangan sampai juga kalau ada pihak-pihak katakanlah dari Amin atau juga misalnya 03 yang masih fighting for justice gitu ya di Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ini dianggap sebagai sebuah gerakan yang tidak mempersatukan atau bahkan membuat persatuan itu tidak terwujud. Nah, ini juga harus kita hindarin karena klaim kekuasaan seringkali susah untuk melihat pihak itu berbeda atau bahkan berada di ruang yang tidak sama. Nah, ini satu hal. Nah, saya kira kita memandang bahwa pemilu ini belum selesai dari sisi proses dan juga substansi. Secara prosedural saja masih banyak catatan. Dan apalagi kemudian secara substantif. Nah, sementara kita ini kan mengejar dua hal ya, bahwa dalam demokrasi ini secara prosedural harus baik dan secara substantif juga harus baik gitu. Nah, ruang pengujian itu ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira kita menunggu sampai proses ini selesai di Mahkamah Konstitusi dan kemudian keadilan akan kita lihat apakah bisa diwujudkan oleh para hakim konstitusi yang mulia itu. Nah, baru kita akan menyatakan sikap. Ya, jadi itu menurut Anda hanya ini ya, pernyataan politik pasca ditetapkannya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih begitu setelah pemilu presiden 2024. Tapi begini Bu Lulu, ini saya melihat mitra koalisinya PKB, mitra koalisi Anda juga nih di Timnas Amin gitu ya, Partai Nasdem. Ini sepertinya menjadi satu-satunya partai di internal kubunya Timnas Amin atau mungkin jadi satu-satunya partai yang calon presidennya kalah dalam Pilpres gitu, yang mengucapkan selamat kepada Prabowo dan juga menerima hasil Pilpres. Nah, ini seperti kontradiktif dengan Timnas Amin yang kemarin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana merespons ini, Bu? Ya, yang bisa menjawab itu ya saya kira Nasdem ya, dan kami itu terutama PKB misalnya termasuk juga Amin tidak terlalu terpengaruh dengan sikap itu. Karena apa? Karena yang sedang kita kerjakan juga bagian dari hak konstitusional dan ini sudah kita sampaikan jauh hari. Ada begitu banyak catatan-catatan dan koreksi memang harus kita lakukan, dan seperti yang disampaikan oleh Mas Anies dan juga Gus Muhaimin bahwa jalan yang kita tempuh untuk mencari keadilan di MK hari ini justru dalam rangka untuk membuat koreksi dan juga perbaikan bagi sistem demokrasi dan seluruh penyelenggaraan pemilu kita yang akan datang. Dan saya kira Amin ya sebagai sebuah koalisi gitu kan tidak bubar, tidak ada statement dari masing-masing untuk membubarkan Amin. Ya. Jadi PKB nggak mau buru-buru kasih selamat dulu lah ya, kira-kira gitu ya. Ya, kalau ini bukan soal buru-buru kasih selamat Mas. Makanya bilang untuk mengucapkan selamat itu hal yang paling mudah, tetapi ini harus jejak lurus dulu deh, ya kan? Jejak luruskan dulu dan kemudian kita hargain proses itu karena ada puluhan juta orang yang mempercayakan suaranya kepada kami dan ini yang kemudian harus kita jaga. Kita buktikan Indonesia masih memberikan ruang konstitusional itu untuk mendapatkan keadilan. Oke, padahal yang dipanggil menterinya sama Pak Jokowi, menterinya Bu Lulu nih, menterinya PKB, tapi yang ngasih selamat dari Partai Nasdem gitu. Ini mengejutkan juga kira-kira. Nanti kalau menterinya ya itu sah-sah saja. Oke, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, sejauh ini komunikasi politik yang dibangun setelah Pilpres begitu ya, apakah ada juga upaya untuk ya seperti yang Pak Prabowo bilang begitu untuk kembali merangkul semua elemen termasuk partai-partai koalisi pengusung lawan politik di Pilpres, Pak Wihadi? Saat ini kita memang sedang berkonsentrasi apa yang diperjuangkan oleh kubunya Bang Andreas maupun Mbak Lulu di MK, karena ini memang adalah merupakan satu rangkaian daripada sistem pemilu kita yang memang ada gugatan di MK adalah sesuatu hal yang memang ada dalam undang-undang pemilu. Dan kalau kita bicara mengenai masalah bagaimana pidato Pak Prabowo untuk mengajak seluruh elemen bangsa, ini adalah merupakan suatu pidato kebangsaan di mana kita sudah bersaing dalam pemilu, kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan dalam melakukan bagaimana rakyat untuk memilih. Dan pada saat ini adalah rakyat sudah memilih dan sudah ada suatu pemenang daripada pemilihan itu, maka
tidak menimbulkan polarisasi, maka Pak Prabowo mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat yang sudah memilih yang dulu pilihannya berbeda untuk sekarang bersama-sama membangun negara ini. Jadi ini adalah ajakan kepada seluruh semua elemen bangsa untuk membangun negara ini. Jadi bagaimanapun juga bahwa partai pendukung yang saat ini memang sedang berjuang di MK dan bagaimana kita sama-sama kita akan mempersiapkan materi-materi di MK. Jadi ini adalah merupakan suatu rangkaian dalam undang-undang pemilu yang memang ada ruang gugatan di MK. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu hal yang memang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk mengajak semua jangan sampai rakyat ini terpecah belah dengan setelah ada pemilihan ini, maka kita melihat bahwa ayo kita semua sama-sama bersatu untuk negeri ini, untuk membangun negara ini, dan kita sudah mengakhiri apa yang pemilihan ini. Tetapi rangkaian ini masih berjalan, ya masih berjalan dan kita masih mempersiapkan itu. Oke. Pak Wihadi, ini saya baru saja mendapat informasi, kabarnya hari ini atau siang ini Pak Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, apakah betul? Ya, itu memang salah satu hal yang memang kita belum berinfo, tetapi kemungkinan bisa terjadi karena bagaimanapun juga memang Partai Nasdem kita mengapresiasi Partai Nasdem yang sudah mengucapkan selamat dan menerima hasil Pilpres. Artinya dengan kedewasaan Partai Nasdem kita melihat bahwa memang sesuatu kompetisi itu sudah berakhir, maka kita juga akan lihat bahwa hasil yang ada ini sudah merupakan hasil yang diingini oleh semua. Pak Wihadi, kalau memang nanti ada tambahan partai lain begitu ya, seumpama nanti setelah rangkaian gugatan di MK ini setelah selesai, ada juga partai politik lain yang merapat selain partai-partai yang sudah ada di Koalisi Indonesia Maju. Apa nggak khawatir koalisinya makin gemoy? Kalau kata anak sekarang kan gemuk itu gemoy katanya gitu. Apa nggak takut koalisinya makin gemoy dan bagi-baginya makin banyak dong nanti? Jadi kalau kita melihat saat ini kabinet Pak Jokowi sendiri ini pun kan juga hanya menyisakan beberapa partai yang memang di luar pemerintahan. Jadi ini sudah sesuatu hal yang bagaimana dengan adanya hal seperti ini kita juga melihat bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan segala sesuatu yang negara ini juga akan lebih berkonsentrasi untuk kemakmuran rakyat kita semua. Jadi itu adalah saya kira kabinet ataupun apapun yang menjadi suatu kinerja nantinya itu adalah merupakan kebersamaan yang kita sama-sama. Karena Indonesia ini berbeda. Kalau kita bisa bersama-sama maka kita akan bersama-sama. Dan ini adalah suatu hal pemikiran negarawan yang kita lihat juga bahwa setelah konstelasi maka kita semuanya adalah bangsa Indonesia, kita rakyat Indonesia yang kita harus membangun Indonesia ini. Oke, Kang Ujang, kalau melihat fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini dikaitkan dalam konteks rekonsiliasi yang diutarakan oleh Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya kemarin, dan kaitannya juga dengan beberapa peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk nanti siang akan bertemu katanya Pak Prabowo dan Partai Nasdem. Gimana nih Anda melihat ini? Ya, saya melihat begini, dalam teori kan begini, dalam menghadapi kontestasi kan ada dua hal. Pertama, bisa terjadi konflik. Lalu bisa terjadi konsensus. Karena konsensus ini rekonsiliasi gitu kan. Maka ketika konflik itu tidak terjadi, ya maka bagus. Yang terjadi adalah rekonsiliasi itu. Nah dalam konteks Pak Prabowo membangun kekuatan tadi soal gemoy gitu ya, koalisi gemuk gitu ya. Ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Kalau kita misalkan lihat walaupun KPU belum mengumumkan ya konversi kursi ya di pileg gitu. Tapi kalau saya simulasikan gitu, kemungkinan besar 4 partai parlemen yang di Koalisi Indonesia Maju, kemungkinan besar tuh suaranya paling 42-45% kekuatan di parlemennya. Maka sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan untuk mengambil partai-partai yang di luar KIM itu, artinya pihak-pihak yang kalah di pemilu, ya seperti Nasdem tadi. Jadi kalau Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Surya Paloh, itu sebuah keniscayaan karena memang Pak Prabowo membutuhkan partai-partai untuk membangun koalisi gemoy tadi, koalisi gemuk tadi, koalisi besar gitu. Oleh karena itu, kalau nanti misalkan komposisinya kekuatan di KIM-nya itu lebih kecil pemerintahannya dibandingkan dengan oposisi kan berbahaya. Maka kebijakannya termasuk janji-janji kampanye tidak akan terrealisasi di parlemen. Nah, saya selalu mengatakan Bang Radi bahwa kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya Prabowo Gibran harus kuat pemerintahannya. Nah, kekuatan pemerintahan yang kuat ditopang oleh koalisi yang besar. Ya walaupun katakanlah koalisi besar itu bisa 60% gitu, tidak harus 80% gitu. Nah, di saat yang sama kita juga membutuhkan kekuatan oposisi yang kuat dan tangguh. Karena kita begini, di Indonesia ini tidak sanggup atau tidak banyak partai politik yang mengambil sikap oposisi yang berani. Kenapa? Karena susah,
menderita, dikerjai. PDIP sudah berpengalaman 10 tahun jadi oposisi. Iya, kasusnya dicari-cari gitu kan. Nah ini menjadi persoalan. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa ada check and balances penting. Karena kalau nanti parlemennya dikuasai terlalu dominan oleh kekuatan koalisi gemuk itu juga menjadi persoalan. Jadi kita seimbang saja, ada check and balances itu sehingga demokrasi itu berjalan sesuai dengan koridornya ke depan. Ya, kalau dikatakan Kang Ujang tadi kalau menjadi oposisi itu kan ya menderita gitu ya, bleeding lah kasarnya. Bleeding selama bertahun-tahun. Dan PDIP juga mengalami hal itu saya rasa 2 periode ya. Tapi mendapatkan insentifnya setelah itu menjadi partai penguasa selama kurun waktu 10 tahun. Nah kira-kira langkah oposisi, koalisi yang ada di negara kita, memang negara kita tidak menganut sistem parlementer tapi presidensial. Komposisi oposisi koalisi ini sejauh mana buat bisa tadi mengakomodasi janji-janji politik yang ada di kampanye pada saat Pilpres kemarin? Ya kan gini, kalau secara teoritik ya, Bang Andreas paham betul ya, Bang Wihadi, Ibu Lulu juga bahwa kita negara dengan sistem presidensial, tidak mengenal istilah oposisi. Betul. Tapi dalam konteks, lihat saja Amerika sama Amerika. Amerika juga dia presidensial, tapi dia tidak mengenal oposisi, tapi ada oposisi juga. Kalau Demokrat menang, Republikan oposisi, belak-balik lah gitu ya. Nah di kita juga kira-kira mirip begitulah. Tapi kita terlalu banyak partainya. Oleh karena itu kita melihat bahwa bagaimana formatnya. Kalau saya melihat begini, oposisi di kita itu kan semuanya berbasis kepada kepentingan, termasuk koalisi juga. Jadi basisnya kepentingan. Apakah memang nanti yang gabung pemerintah itu kepentingannya apa? Apakah power sharingnya, kursi menterinya, ya kan kue jabatannya dan lain sebagainya. Nah beroposisi juga sama. Hitung-hitungannya harus matang. Apakah memang nanti menderita? Apakah dapat insentif elektoral tadi pada 10 tahun? Tapi kita bahas misalnya Demokrat. Dan Demokrat nggak kuat ya di tengah jalan ya kan masuk pemerintahan. Jadi macam-macam pola dalam konteks koalisi dan rekonsiliasi nanti. Tapi apapun itu menurut saya ini harus bersatu sama-sama bahwa presidennya sudah ditetapkan, wakilnya juga sudah. Artinya kita punya peluang bangsa ini maju. Oleh karena itu ya bersatu menjadi sebuah keniscayaan. Tetapi memang tadi saya sepakat dengan Mbak Lulu juga bahwa ya hak tadi ya konstitusional untuk menggugat di MK itu harus tetap jalan. Itu kanal demokrasi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 2017 Undang-Undang Pemilu, bahwa mengucapkan selamat ya sebuah keniscayaan juga, kedewasaan berpolitik, karena sekencang apapun perbedaannya, sekuat apapun gitu ya kubu-kubuannya, tetapi ya ketika sudah diputuskan menang ya saling menghormati satu sama lain. Nah dalam konteks itu saya melihat bahwa kita sudah mulai dewasa, masyarakat juga sudah dewasa, lihat tidak ada ribut, tidak ada kawat berduri, tidak ada panser, artinya kita bangga bahwa hari ini adalah pemilu yang tertib, tetapi di saat yang sama ada koreksi besar, ada evaluasi panjang, bahwa perjalanan ini kan banyak tadi dugaan kecurangan yang memang harus dibuktikan. Dan pembuktiannya salah satunya jalan konstitusionalnya ada di Mahkamah Konstitusi. Jalan konstitusional ada di Mahkamah Konstitusi. Ini kanal tersendiri untuk menggugat hasil pemilu. Tapi ada kanal lain, kanal politik di hak angket. Bang Andreas, di PDI Perjuangan sendiri di DPR, kemarin saya juga menyimak pernyataannya Bang Adian Apitupulu. Katanya belum ada instruksi dari Ibu Mega. Apakah betul begitu? Untuk proses politik untuk mengetahui adanya dugaan kecurangan pemilu di DPR ini? Ya, kita tahu bahwa hak angket itu hak politik yang ada di anggota-anggota DPR, tentu melalui fraksi-fraksinya gitu, untuk mengkoordinasi itu, sehingga ini menyangkut proses gitu. Ada proses. Kalau substansi materi daripada hak angket ini itu sudah dipersiapkan dengan baik gitu. Tinggal ada ya masukan-masukan tambahan baik dari anggota DPR yang, karena sekarang kan kalau kemarin itu kan banyak anggota DPR yang masih di dapilnya masing-masing kan, sekarang sudah pada kembali, sehingga masukan-masukan dari teman-teman ini juga diminta juga dari para ahli, sehingga secara materi sebenarnya sudah siap untuk itu. Tinggal prosesnya, prosedurnya. Nah, saya kira ya tahapan-tahapan ini tetap perlu dalam arti untuk melihat secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat di MK itu lebih pada melihat pada outputnya gitu. Dalam arti PHPU itu kan perselisihan hasil pemilihan umum gitu. Menyangkut pada output daripada
pemilu ini. Tapi kalau di hak angket kan kita bisa melihat secara keseluruhan dari sistemnya gitu. Karena pemilu itu kan suatu sistem. Sistem yang mulai dari proses sebelum pemilu itu berlangsung, yaitu ketika pengajuan pengusulan calon, kemudian ketika pendaftaran, kemudian mulai proses pemilu itu. Nah, disitulah kita lihat bagaimana apa yang dilihat oleh masyarakat, apa yang kami mendengar masukan-masukan dari masyarakat, dari para pelaku sendiri, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, yang hanya mungkin itu dilakukan, dibuka atau melalui proses penyelidikan di hak angket gitu, untuk bisa mengungkap hal-hal tersebut gitu. Yang mungkin kalau tidak di MK tidak bisa, karena dengan jarak waktu yang agak singkat. Dan kita tahulah bagaimana proses yang konteks hukum memang agak terkadang agak sulit untuk mengungkap proses politik juga. Jadi kan ada proses politik dan proses hukum. Ya, betul. Di situ hanya mungkin melalui hak angket. Dengan hak angket itu kan lebih terbuka karena menyangkut penyelenggara negara. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan pemilu itu, sistem pemilu ini gitu. Dan di situ tentu ya seperti yang juga disampaikan di dalam beberapa diskusi yang lalu dengan KPU, ya mereka juga mengatakan bahwa ya kami melaksanakan ini berdasarkan undang-undang pemilu tentu, dan itu kita semua ini menjalankan sebagai pelaku juga kita menjalankan berdasarkan undang-undang pemilu. Sehingga disitulah saya kira poin daripada pentingnya hak angket itu. Nah, selain hak angket, saya juga akan bertanya ini, Bung Andreas. Tadi disinggung Kang Ujang, kalau menjadi oposisi itu tidak mudah gitu ya. PDIP pernah menjalankan peran itu dan luar biasa berhasil menurut saya. 10 tahun menjadi partai oposisi dan akhirnya menuai hasilnya di pemerintahan selanjutnya. Tapi begini, kalau di pemerintahan saat ini oposisi itu diambil jadi langkah politik PDI Perjuangan selama 5 tahun ke depan, dan mungkin saya tidak mau berandai-andai, tapi kelihatannya sih ada pembicaraan yang intensif antara Partai Nasdem dan Gerindra untuk merangkul. Nah, ini komposisi partai politik di parlemen juga sepertinya tidak akan lagi seimbang untuk menyeimbangi partai pengusung pemerintah. Apakah siap lagi untuk bleeding? Tapi jangan dijawab dulu ya, Bung Andreas ya. Saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali. Masih membahas residu dari penetapan hasil pemilu. Ada yang ingin gabung, ada yang ingin tetap oposisi begitu ya. Ada yang ingin melangkah lewat gugatan hukum di MK. Ada juga yang mengusulkan hak angket. Macam-macam residunya. Nah, tapi saya akan tadi sebelum jeda tanya ke Bung Andreas. Bung Andreas, PDI Perjuangan ini kan pernah berada dalam situasi oposisi selama 10 tahun begitu, dan setelah itu 10 tahun kemudian juga jadi partai pendukung. Jadi pernah di dalam, pernah di luar. Nah, kalau sekarang tadi kata Kang Ujang kalau jadi oposisi itu susah katanya, bleeding gitu ya. Blangsak kalau kata orang Sunda gitu. Kalau sekarang situasinya kembali seperti itu, sudah siap? Apa ada strategi khusus untuk mengarungi situasi politik oposisi? Ya, PDI Perjuangan itu pernah di luar, pernah di pemerintahan, pernah diobok-obok juga kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, tertarik ke belakang ya, apalagi di zaman Orde Baru. Iya, kan. Diobok-obok ya istilahnya. Diobok-obok habis-habisan itu. Ya kemarin pun masih diobok-obok juga. Dulu kemarin diobok-obok aja karena memang ya ini partai ya lumayan kokoh gitu, bukan lumayan lagi gitu. Kokoh dan tegak di tengah situasi yang diobok-obok gitu. Gitu kan. Kalau kita lihat pernyataan yang disampaikan oleh Mas Andi dengan dialog dalam pembicaraan dengan Pak Jokowi kan, ya ini kan menjadi salah satu target juga kan. Betul. Untuk downgrade gitu kan. Tapi kan tetap ya PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang di dalam pemilu ini gitu. Sehingga sebenarnya bukan hal ada di dalam atau di luar, bahwa itu penting ada di dalam atau di luar, tapi buat PDI Perjuangan menjalankan platform ideologi partai untuk kemudian itu diimplementasikan di dalam program-program politik. Saya kira itu yang penting gitu. Dan
ya koalisi atau oposisi di dalam sistem parlementer itu di negara-negara yang demokratis itu dimulai dari pembicaraan platform politik dulu gitu. Dan saya kira di situ sebenarnya makna daripada ada di dalam atau di luar pemerintahan. Ya di kita memang ya lebih karena gimana saya dapat berapa kursi, saya dapat berapa tempat di kabinet dulu gitu kan. Soal ada di dalam atau di luar kan ikut-ikutan. Ya tapi saya kira kita perlu belajar juga gitu bahwa ketika berada di dalam kita serius untuk melaksanakan platform-platform politik yang menjadi kesepakatan kita bersama gitu. Nah di sini memang beda dengan karena sistem presidensial yang kita punya sekarang ini menghendaki bahwa ya presiden ketika dia sebagai diputuskan sebagai pemenang dan kemudian menjalankan roda pemerintahan, apa yang dilakukan adalah visi misi presiden itulah yang kemudian menjadi langkah-langkah yang harus dilaksanakan di dalam 5 tahun pemerintahannya gitu, dengan mengacu pada RPJMN paling tidak dalam ini undang-undang sekarang yang berlaku. Oleh karena itu ya siapa yang terlibat di dalam itu ya tentu harus mengikuti visi misi daripada presiden tersebut gitu. Jadi disinilah saya kira soal ada di dalam atau ada di luar koalisi atau oposisi ini agak kabur kadang-kadang karena ya lebih hanya karena yang penting dapat berapa kursi gitu ya. Ya pragmatis jadinya kalau kita ya kalau kita mau pakai bahasa yang lebih vulgar ya pragmatisme yang lebih dominan di situ. Tapi yang sejauh ini PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umumnya Bu Megawati Soekarno Putri juga termasuk saat ini masih ya boleh dikatakan berdiam diri karena masih mencermati begitu ya kira-kira Bung Andreas? Ya yang saya katakan tadi it is over but not finished yet. Artinya ini sudah berlalu tetapi belum selesai proses ini gitu. Karena itu tadi juga Mas Radi sampaikan masih ada residu persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pemilu ini secara keseluruhan. Dudukan dulu permasalahan pemilu ini, baru nanti ada langkah politik selanjutnya kalau dari PDIP seperti itu kurang lebih. Bu Lulu, dari Partai Kebangkitan Bangsa, saya melihat kan secara tradisi ya PKB itu jarang sekali berada di luar pemerintahan gitu. Beberapa kali juga dalam beberapa periode presiden selalu merapat ke dalam epicentrum kekuasaan, epicentrum pemerintahan begitu. Nah, saya ingin tanyakan seperti ini. Apa sih yang biasanya, kultur apa yang biasanya dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa ketika ingin memutuskan, oke, saya akan masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, saya akan oposisi. Biasanya apa yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan itu, Bu Lulu? Ya, terima kasih Mas. Di PKB itu karena memang kita tumbuh ya dari tradisi Nahdlatul Ulama. Kita sangat familiar dengan kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah, ini seperti gini, mencegah kemaldorotan yang sangat besar maka diutamakan daripada mengejar sekedar kebaikan yang belum tentu itu manfaatnya jauh lebih besar. Nah, saya masih kembali kepada konteks upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mencegah yang mafasid itu, jadi kemafsadatan, keburukan. Kalau tidak kita lakukan, maka ini pasti akan terjadi perulangan di kemudian hari. Apalagi kemudian di depan kita ini udah ada 271 lebih kurang ya pilkada yang ada di depan mata, dan kita tidak ingin bahwa apa yang kita sangkakan nih, penggunaan kekuasaan yang abusif, kemudian juga penggunaan instrumen negara dan juga sumber daya negara yang disalahgunakan untuk pemenangan calon-calon tertentu. Nah, saya kira kita justru mencegah kerusakan yang lebih masif ini, maka ini kita lakukan. Nah, soal kemudian bagaimana akhir dari perjalanan ini, apakah kemudian ada satu titik di mana PKB akan menerima kemudian menjadi bergabung dengan pemerintahan yang akan baru, ya kita tidak tahu. Karena apa? Karena pemerintahan yang baru juga belum terbentuk. Sampai hari ini ya PKB tetap menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi dan kita juga tidak meninggalkan. Nah, ini menurut saya satu value yang harus terus-menerus kita sampaikan kepada publik. Jadi bukan semata-mata apakah kita ini menerima kekalahan atau tidak, bukan sekedar itu gitu. Karena memang ya demokrasi ini sesuatu yang sangat mahal, maka harus
diperjuangkan dan ini harus kita jaga bersama-sama. Nah, soal kemudian kita harus masuk atau tidak itu kan perkara yang tidak sulit sebenarnya ya, dan pasti untuk kepentingan terbaik Indonesia maka kita bisa mengambil pilihan tetap akan berada di dalam satu koalisi pemerintahan atau misalnya kita mengexercise diri kita untuk mengambil pilihan di luar pemerintahan koalisi karena ini juga dibutuhkan oleh demokrasi. Nah, pasti kita akan tidak jauh-jauh dari cara pandang kita yang memang tumbuh besar dari kalangan Nahdien. Pasti kemudian kita juga akan bertanya kepada para kiai, kita menggunakan juga model-model misalnya khalakoh, kita juga akan tadi pendekatan usul fikih pasti juga akan kita pakai. Tetapi yang hari ini sedang kita perjuangkan justru karena keyakinan atas value dan tradisi kita bahwa kita nggak bisa membiarkan nih gitu loh. Dan pasti akan menjadi ganjalan juga untuk pemerintahan yang baru siapapun dan termasuk siapapun pihak-pihak yang kemudian akan ditarik di dalam koalisi kalau ini tidak kemudian kita bersihkan. Nah, semua hal yang mengganggu perjalanan proses demokrasi kita, apalagi kalau ada pertanyaan yang terkait apakah ada secara konstitusional yang dilanggar, aspek kejujuran dan keadilan, maka ini pasti akan menjadi beban di kemudian hari. Oke, ini kalau saya lihat frame berpikirnya kurang lebih sama dengan PDI Perjuangan, Pak Andreas. Saya mau lanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Lulu tadi gitu. Misalnya sekarang kita ke depan ini kita akan ada pilkada. Nah, kemarin saya mengikuti apa yang disampaikan oleh evaluasi yang disampaikan oleh Komisi KPK, gitu, Komisi oleh Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata. Gitu. Salah satu poin yang menurut saya berdasarkan hasil survei mereka soal bansos. Nah, soal bansos ini menjadi catatan penting dan mereka mengusulkan supaya tidak menggunakan lagi bansos menjelang pilkada gitu ke depan gitu. Dan mengusulkan hanya melalui misalnya dibuat perda-perda di kabupaten. Ini sulit dilakukan kalau tidak ada keputusan politik yang dari secara nasional yang berkait dan dengan penggunaan bansos untuk kepentingan elektoral gitu. Yang kemarin selama Pilpres itu tadi evaluasi dilihat oleh semua orang termasuk apa yang disampaikan oleh KPK itu sangat-sangat nyata gitu dan sangat kelihatan. Ini satu catatan yang buruk di dalam proses pelaksanaan pemilu. KPK saja artinya sudah mengakui bahwa ada upaya untuk memainkan politik anggaran melalui bansos itu tadi di tengah situasi pemilu itu gitu. Itu evidence yang mereka sampaikan, itu pertemuan yang mereka dapatkan. Tapi memang gitu. Agak sulit untuk menjadi sepertinya ya, saya juga tidak tahu nanti bagaimana prosesnya berjalan di MK, agak sulit untuk membuktikan apakah benar ini melanggar atau tidak sebenarnya. Tapi ya itu MK yang akan memutuskan, akan menilai, termasuk juga nanti jika memang ada hak angket. Tadi frame berpikir Bu Lulu juga kurang lebih sama begitu, bahwa lebih banyak maslahat atau mudaratnya. Kita lihat dulu, kalau memang maslahat ya mungkin saja akan bergabung dengan pemerintah. Tapi kalau mudarat ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya bansos ini mudarat kalau saya lihat ya. Bansos itu baik buat rakyat, tapi kalau itu untuk elektoral ya ini problem. Saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, melihat pembicaraan kita pagi hari ini ya tetaplah ya dari kubunya 01, 03 punya catatan-catatan kritis begitu ya terkait hasil pemilu, termasuk ya tadi ada bansos, ada proses pada saat pemilu sebelum berlangsung. Nah, bagaimana Anda menjelaskan kepada publik bahwa Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini setelah ditetapkan KPU ini legitimate sebagai presiden dan wakil presiden terpilih? Jadi apakah Anda mengatakan bahwa ini tidak legitimate? Ya, saya mengatakan saya bukan kalau dalam kapasitas menilai itu begitu. Itu kan seakan-akan memframing seakan-akan tidak legitimate. Apakah demikian? Saya tidak mengatakan legitimate atau tidak, tapi saya melihat pandangan dari Bung Andreas dan Bu Lulu begitu kira-kira. Arahkan bahwa ini legitimate atau tidak legitimate. Karena masih ada proses di MK kan Pak, saat ini belum ada penetapan yang sah gitu. Tapi dengan fakta-fakta seperti itu, karena kita juga punya fakta-fakta apa yang dilakukan oleh 2 dan 01 dan 03 di lapangan, permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi, masalah bansos, masalah yang lainnya. Tapi kita melihat bahwa bagaimana yang namanya pengerahan PJ yang dilakukan oleh 03 dan bagaimana dengan PKH, pendamping-pendamping PKH yang dilakukan oleh 03 dan 01 tidak tertentu yang bukan ini. Itu semuanya kan terjadi semuanya. Jadi
jangan kita melihat bahwa seakan-akan bansos itu adalah merupakan sesuatu hal yang menjadi sesuatu bahan yang dipakai untuk bahwa kita tidak legitimate. Bansos kan memang kebutuhan masyarakat yang sudah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Dan siapa DPR itu? Dan siapa yang bertangan masalah bansos itu? Jadi saya kira teman-teman di sini, Mbak Lulu, Mbak Andreas, kita semua tahu lah yang namanya bansos itu kita setuju bersama atau tidak dilakukan itu. Dan pada saat ini kan kita melakukan bansos itu kan karena permasalahannya kan memang ada yang namanya dampak daripada El Nino yang harus diberikan. Ini kan untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan Pilpres. Dan ini kita melihat semua bahwa bagaimana yang namanya pendamping PKH itu yang setiap kali melakukan itu. Dan itu dan bansos itu kan apa? Anggaran-anggaran yang itu kan anggaran termasuk anggaran PKH juga. Jadi di sini bahwa apa yang sudah dilakukan pemilihan ini, kita sudah melihat bahwa pemilihan ini dengan hasil yang sudah disampaikan oleh KPU sudah selesai. Ya. Tapi dalam hal ini memang ada proses yang harus dilakukan di MK. Itu adalah proses daripada memang amanat daripada konstitusi daripada pemilu. Ya, itu kita memang kita hargai itu dan kita hormati itu. Makanya kita dalam hal ini kita juga akan mempersiapkan apa yang menjadi catatan kami. Karena bagaimanapun juga, bagaimana di Bawaslu kita sudah melihat banyak sekali kita laporkan Bawaslu dan sudah diputus bersalah juga dari Bawaslu itu, bukan daripada kami, gitu kan? Jadi ini saya kira jangan memframing seakan-akan kita semuanya melakukan kecurangan-kecurangan, bahwa ini adalah sesuatu hal yang bagaimana pelanggaran dilakukan juga oleh paslon-paslon yang lain. Jadi jangan kita bertindak sok suci mengenai masalah ini seakan-akan tidak ada kesalahan dalam ini. Jadi kita semuanya melihat kalau kita mau melakukan perbaikan, silakan kita melakukan perbaikan itu dengan kita melihat bagaimana kita merevisi undang-undang pemilu nanti ke depannya. Jadi saya kira ini semuanya kita melihat ke depan, bukan kita mau melihat ke belakang dan kita mencari kesalahan ke belakang. Ya makanya tadi saya bilang bahwa ini semua berproses di Mahkamah Konstitusi, itu saya tidak bisa memprediksi juga apakah nanti Hakim Konstitusi juga menilai bahwa ada pelanggaran penyelenggaraan pemilu atau tidak, termasuk dalam konteks pemilu presiden. Jika kita berbicara tadi sejumlah gugatan yang diajukan melalui bukti-bukti, ya misalnya saja bansos ataupun yang lainnya begitu ya. Ini masih jadi bahan pembuktian dari masing-masing kuasa hukum pasangan capres-cawapres nanti di Mahkamah Konstitusi. Kang Ujang, kalau kita melihat perbincangan kita pagi hari ini ya, Bung Andreas, Pak Wihadi, juga Bu Lulu, rekonsiliasi itu bakal terwujud nggak sih kira-kira yang diharapkan oleh Pak Prabowo nanti 5 tahun ke depan? Terwujud. Akan terwujud, tetap terwujud. Suatu kebutuhan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Koalisi Indonesia Maju itu tidak cukup kuat kalau hanya mengandalkan 4 partai itu. Itu kurang dari 50% kemungkinan kursinya di parlemen itu. Maka butuh kekuatan tambahan. Maka kekuatan tambahan itu yang merangkul pihak-pihak yang kalah. Nah, maka disitulah akan ketemu rekonsiliasi. Karena kalau Pak Prabowo tidak merangkul, lalu kekuatan parlemennya, katakanlah Kimnya itu kurang dari 50%, maka ya akan repot. Maka akan, mohon maaf, pemerintah tidak akan stabil, tidak akan kuat. Maka saya katakan itu sebuah kebutuhan dan sebuah keniscayaan. Pasti akan terjadi. Makanya Nasdem, ya Pak Prabowo akan ketemu Pak Surya Paloh. Mungkin nanti juga Pak Prabowo bisa ketemu Ibu Megawati dan Pak Caimin dan lain sebagainya. Saya meyakini rekonsiliasi akan terjadi karena suatu kebutuhan dan sebuah keniscayaan begitu. Meskipun ya saat ini ada beberapa tahap residu pemilu yang harus diselesaikan dulu ya. Semua berproses. Residu itu selesai, nanti akan ada pembicaraan lanjutan, kira-kira begitu ya? Betul, Kang Radhi. Baik, terima kasih Pak Wihadi dari Partai Gerindra, Bu Lulu dari Partai Kebangkitan Bangsa, Bung Andreas dari PD Perjuangan, dan Kang Ujang dari Universitas Al-Azhar telah berbagi perspektifnya pagi hari ini soal bagaimana pemerintahan yang akan datang, apakah memang terwujud rekonsiliasi atau tidak. Kita akan nantikan bersama setelah adanya penyelesaian residu pemilu yang akhir-akhir ini terjadi. Terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu.